Yang nomor 5 ini agak banyak pertanyaannya. Pelan-pelan kita kerjakan. Yang A. Perkirakanlah pH awal NH3. Dia hanya nanya NH3 doang. Berarti NH3 itu termasuk ke dalam senyawa basa lemah. Jadi untuk mencari pH basa itu caranya konsentrasi OH negatif sama dengan akar dari Kb kali dengan molaritas dari basa tadi. Nah, jadi nanti kita dapat konsentrasi OH negatifnya itu sama dengan akar dari Kb-nya adalah, di soal sudah diketahui Kb-nya 2 kali 10 pangkat negatif 5 dikali dengan molaritas basanya yang ini 0,1 molar ya, 0,1 alias dia bisa menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6. Maka konsentrasi OH negatifnya itu sama dengan akar 2 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti kita dapat POH itu sama dengan 3 dikurang log akar 2. Biar aja dalam bentuk akar. pH-nya itu sama dengan 14 dikurang POH. Berarti dikurang dengan 3 kurang log akar 2. Berarti sama dengan berapa? 14 kurang 3 itu 11 tambah log akar 2. Oke. Itu yang A. Kemudian untuk yang B, secara teoritis berapa mililiter asam sulfat yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen. Jadi pada titik ekivalen, setiap ada titik ekivalen antara asam dan basa, itu nanti berlaku persamaan molaritas kali volume kali valensi daripada si asam sama dengan molaritas kali volume kali valensi daripada si basa. Nah, untuk yang si asam, molaritasnya itu adalah 0,1 molar. 0,1 kali volumenya ditanya, valensinya 2. Jadi valensi asam itu diambil dari indeks hidrogennya ini, 2. Jadi ini valensinya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk si basa, molaritasnya tadi sudah ada, ini 0,1 kali volumenya 20, kemudian valensinya. Nah, jadi di dalam larutan NH3 itu kalau dalam larutan boleh juga ditulis dalam bentuk NH4OH, sehingga valensinya itu dilihat dari banyak OH-nya ini ada 1. Jadi valensi nanti ini 1. Maka nanti dari sini bisa kita putar 0,1 kali V kali 2 berarti 0,2 kali V sama dengan 0,1 kali 20 itu 2. Berarti dapat volumenya sama dengan 10 ml. Kemudian yang C, perkirakan pH pada titik ekivalen. Jadi kita harus bikin reaksinya dulu. Nah, yang C, kita hitung dulu sama seperti nomor 4 tadi. Kita hitung dulu milimol daripada si NH3 sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya itu adalah 0,1, volumenya itu adalah 20. Maka ini sama dengan 2 milimol. Kemudian kita hitung milimol daripada si H2SO4. Caranya molaritas kali volume. Berarti nanti molaritasnya tadi sudah ada 0,1. Volumenya itu yang hasil kita hitung dari yang B tadi, yaitu 10. Sama dengan 1 milimol. Baru kita bikinlah reaksinya. NH3 ditambah dengan H2SO4. Ini akan menghasilkan NH4 2 kali SO4. Supaya setara,
kita bikinlah koefisien NH3 nya ini 2, baru kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Nah, jadi mula-mulanya si NH3 ini 2 milimol, H2SO4 nya 1 milimol, NH4 2 kali SO4 itu 0. Yang bereaksi sebanding dengan koefisien. Ini koefisiennya 2, ini 1, ini 1. Berarti dia nanti menjadi 2x, ini x, ini x. Maka nanti sebelah sini dikurang, sebelah sini ditambah. Maka yang habis seperti biasa, yang habis atau yang sisanya 0 itu adalah yang milimol di bagian mula-mula per koefisien itu yang lebih kecil. Nah, berarti kan kalau kita uji dia 2 bagi 2 itu 1, 1 bagi 1 itu 1, sama kecil. Artinya nanti mereka ini sama-sama habis. Ini 0, ini 0. Berarti X-nya adalah 1. Berarti ini 2 kali 1, 2. Ini nanti dia 1 milimol. Jadi pada titik ekivalen itu yang ada tinggal garam doang. Jadi sebenarnya ketika dipertanyakan berapakah pH pada ekivalen, ya, pH pada ekivalen, dia itu sebenarnya menanyakan berapa pH dari si garam. Nah, karena garamnya ini berasal dari reaksi antara basa lemah dengan asam kuat. Nah, jadi nanti dari basa lemah itu yang kita lihat adalah Kb-nya, dari asam kuat yang kita lihat adalah sifat garamnya sama valensi garamnya, sama valensinya. Jadi karena asamnya adalah asam kuat, maka nanti garamnya akan bersifat asam, yang kita hitung adalah konsentrasi H positifnya. Sama dengan akar dari Kw per Kb kali dengan berapa milimol garamnya dibagi dengan volume total. Baru nanti dikali dengan valensi garam. Valensi garam ikut valensi dari si asam kuat. Nah, maka nanti konsentrasi H positifnya itu sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14 dibagi Kb-nya adalah berapa Kb-nya? Ini tadi 2 kali 10 pangkat min 5, ya. Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali milimol garam yang terbentuk, yaitu 1 milimol tadi, 1 dibagi volume total. Volumenya tadi adalah 20 tambah 10, berarti menjadi 30 milimol mililiter. Dikali dengan valensi, valensinya ikut valensi yang kuat. Asamnya tadi adalah H2SO4. Valensinya adalah 2. Ini dia. Berarti nanti angka 2-nya ini bisa kita matikan. Ini 2-nya bisa mati. Kemudian konsentrasi H positifnya itu bisa kita bikin, berarti menjadi konsentrasi H positif sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14 dengan 10 pangkat 5 min 5 jadi 10 pangkat min 9 kali 1/30, berarti menjadi per 3 kali 10 gitu dia, ya. 3 kali 10 berarti ini kita sederhanakan lagi, bisa menjadi akar dari 10 pangkat minus 10 dibagi 3. Berarti konsentrasi H positifnya itu sama dengan akar dari 1/3 dikali 10 pangkat negatif 5. Berarti pH-nya itu nanti menjadi 5 dikurang logaritma akar 1/3. Atau biar cantik dia menjadi pH sama dengan 5 dikurang setengah log 1/3. Atau biar lebih cantik lagi, pH itu sama dengan 5 ditambah setengah log 3. Itu dia. Itu untuk yang C. Oke. Untuk yang D sekarang. Untuk yang D. Untuk yang D itu yang dipertanyakan adalah
Gambarkan sketsa kurva titrasi. Oke. Jadi ceritanya adalah NH3 ditetesi dengan H2SO4. Ya, ditetesi dengan H2SO4. Berarti nanti yang ini diukur pH-nya dalam grafik, yang ini diukur volumenya. Nah, kalau dalam grafik nanti pH itu ada di sumbu Y, volume ada di sumbu X. Jadi kalau kita bikin dia grafiknya, ini Oke. Jadi nanti di sini dia pH-nya. Kemudian nanti di sini dia volumenya. Jadi di awal ketika volume H2SO4-nya itu masih 0, pH-nya pH NH3 di awal adalah 11 tambah log akar 2. Berarti pH-nya agak tinggi ya. Nih. Jadi pH-nya di awal itu agak tinggi, katakanlah pH-nya itu sekian dulu di sini. Nah, jadi ketika ditambahi dengan asam setetes demi setetes, itu nanti lama-lama akan turun. Ya, lama-lama pH-nya akan turun terus, sampai nanti suatu saat pH-nya akan turun drastis. Ya. Dan kembali konstan kembali. Ini dia. Nah, jadi pada saat turun drastis ini, ya, di bagian garis yang vertikal ini, pertengahannya inilah yang disebut dengan titik ekivalen. Ya kan? Kalau kita tarik tadi berapa garis pH-nya titik ekivalen? Yaitu 5 tambah setengah log 3, berarti ini sekitar 5, sekian. Berarti 7 itu di mana? 7 itu di atas. Di atasnya lagi. Di sini dia 7. Ya. Nah, jadi titik ekivalennya itu dia ada di bawah 7, ya. Kenapa titik ekivalen bisa di bawah 7? Titik ekivalen itu ada di bawah 7 karena yang bereaksi adalah basa lemah dengan asam kuat, ya. Jadi kira-kira itu dia sketsa kurva titrasinya. Dimana nanti pada titik ekivalen ini volume dari si H2SO4 itu tadi adalah 10 ml, ya, 10 ml. Jadi yang ini titik ekivalen, bukan yang ini cuman titik pH 7 aja ya, sebagai perbandingan kalau dia pH ekivalennya di bawah 7. Oke. Kemudian yang E, ya, yang E, tentukan indikator yang tepat. Nah, jadi kan indikator itu punya rentang pH, ya, punya rentang pH. Katakanlah rentang pH-nya itu nanti kan pH itu dari 1 sampai 14. Tapi kan kalau suatu indikator itu rentang pH-nya mungkin dari sekian, katakanlah A, sampai sekian B. Nah, berarti nanti titik ekivalen itu harus berada di dalam rentang pH-nya ini. Harus ada di sini titik ekivalen itu. Gitu dia. Nah, jadi nanti kalau kita lihat indikator yang sesuai itu antara lain indikator, harus cek buku lagi ini berapa dia titik ekivalennya. Oke, titrasi 100. Nah, jadi indikatornya itu yang digunakan metil merah, ya. Indikatornya adalah metil merah, karena metil merah itu nanti memiliki trayek pH, ya,
trayek pH itu di antara 4,2 sampai 6,3. Berarti kan pH ekivalennya tadi kan 5, sekian. Berarti kan 5, sekian itu berada di tengah-tengahnya ini, ya. Nah, kemudian yang ditanya lagi tadi apa? Selain indikatornya, perubahan warnanya. Jadi nanti perubahan warnanya itu adalah, ya, perubahan warnanya. Kan awalnya dia ini dari kurva tadi, awalnya kan dia dari sifat basa, kemudian nanti setelah titik ekivalen ini dia bersifat asam. Nah, berarti nanti perubahan warnanya adalah warna indikator itu di atas 6,3, yaitu nanti dia akan berwarna kuning, ya. Dari kuning dia akan berubah menjadi merah, ya. Gitu dia.